Semangat datang kembali, pemirsa Fakhor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang objektif C. Sangat mudah dan simpel objektif C apabila digunakan di OS Mac OS. Anda tinggal mendownload Xcode, kemudian tinggal menggunakan. Yang penting Anda bisa bisa mengerti tentang tutorial cara penulisan kode di macOS. Alur kodenya di macOS. Apabila di Linux dan di Windows, butuh sedikit ilmu untuk mengcompile dan merun atau menjalankan program ini. Namun pasti ada kelebihan dan kekurangannya apabila digunakan di Windows. Apabila digunakan di Windows, tidak akan bisa di compile dan run sebagai macOS application, tapi tetap bisa di compile and run sebagai exe dengan yang berekstensi file yang berekstensi exe. Oke, langsung saja kawan. Beberapa hal yang Anda butuhkan untuk menjalankan dan menginstal Objective-C macOS di Windows. Anda membutuhkan beberapa hal seperti GNU Step Message System Required. Dua ini sangat dibutuhkan. Kemudian dua berikutnya pilihan, tapi juga sangat dibutuhkan. Dan yang kelima, ini juga optional pilihan. Anda bisa menggunakan SDK seperti layaknya Xcodex di macOS. Namun di Windows kita akan memakai Notepad++ sebagai project centernya atau SDK-nya. Oke, langsung saja kawan. Apabila Anda sudah mendownload 1, 2, 3, 4, terus kemudian apabila Anda mau membutuhkan edisi lengkapnya versi di bawah ini, maka Anda bisa menghubungi FTP site yang akan menampilkan versi-versi yang sebelumnya. Oke, langsung saja kawan. Setelah Anda mendownload keempat hal tersebut, Anda tinggal membuka download Anda. Di sini sudah saya download, ada 4 macam nih saya download. GNU Step Cairo, Core, Devel, dan Mesis edisi 3 version. Apabila Anda sudah mendownload, Anda tinggal menginstal satu persatu. Setelah Anda install satu persatu, kebetulan di sini juga sudah saya siapkan, sudah diinstal. Anda tinggal membuka di folder C Anda. Ada yang bertuliskan GNU Step. GNU Step ini terdapat 4 hal, 1, 2, 3, 4. GNU Step min GW. Untuk memastikan apakah Anda sudah benar atau belum menginstalnya di Windows. Kenapa saya pakai Windows? Karena menggunakan Windows tidak membutuhkan banyak modal, harus membeli PC atau laptop OS dulu yang harganya hampir 32 juta. Kalau menggunakan Windows, Anda bisa menggunakan laptop biasa yang bermodalkan PC, internet, warnet pun juga Anda bisa. Yang mungkin berkisaran 1 juta, 2 juta Anda sudah bisa menggunakannya. Cuman saya tetap sarankan menggunakan Objective-C ini tetap di macOS, karena bagaimanapun juga yang buah apel itu sangatlah beda dengan minuman berasa apel. Kalau Anda mau buah apel dengan rasa apel, silakan Anda beli macOS PC ataupun laptopnya. Oke, langsung saja kawan. Apakah Anda sudah berhasil menginstal atau tidak?
Anda silakan buka shell di sini, shell, atau juga bisa juga di Anda berarti berhasil. Environment Anda sudah di setting path-nya. Cuman kalau Anda masih mengalami error ataupun silakan Anda buka di Advanced System Setting, Environment Variable, Anda edit path, kemudian masukkan tidak hanya GNU step bin, tapi Anda juga harus memasukkan sistem tools, bahkan juga hal-hal yang diperlukan seperti min.gw. Oke, lanjut saja. Saya anggap Anda sudah berhasil men-setting environment maupun, sehingga Anda tinggal menjalankan. Anda juga bisa ngecek di command prompt Anda gcc min-v. Yup, tidak ada error, artinya Anda berhasil. Oke, sebelum menginjak ke objektif C, di sini nantinya akan saya jabarkan cara menggunakan objektif C dengan menggunakan shell, dan yang kedua dengan menggunakan Notepad++. Oke, saya berangkat dulu ke directory D new object C. Kenapa? Karena filenya ada di sini, di D object C, new object C. D new object C. Oke. Sebelum saya mau mulainya, maka saya akan memberi penjelasan sedikit tentang C maupun C++. C. Dan yang kedua, halo CPP. Ini menandakan halo C adalah program C, halo CPP adalah program C++. Sedangkan yang berekstensi M menunjukkan objektif C, file objektif C. Oke, di sini halo C Anda edit dengan Notepad. Tapi kalau Anda sudah memahami C maupun CVV yang dioperasikan dengan GCC atau GNU Step maupun min.gw maupun Sigwin, Anda bisa loncat langsung ke sesi objektif C berikutnya. Oke, yang awal dulu include standar IO ya, bukan studio, standar IO .h integer main kemudian print f. Halo kawan, welcome to afakhar.com.
tutorial. Oke. Kemudian return to 0. Anda simpan, minimize, terus Anda jalankan di Hello C, gcc min o Hello C .exe karena outputnya adalah exe. Kemudian hello C yang akan di run atau di compile terus di run dengan menggunakan shell. Oke, dalam Anda bisa buka halo kawan, welcome to avaker.com. Oke, Anda sudah berhasil. Selamat kawan. Kemudian yang kedua, nanti kenapa harus C dan CPP? Nanti saya akan jelaskan di sini. Jadi bersabar dulu kawan. Halo CPP include IO stream. Kalau di C tidak bisa menggunakan IO stream. Tapi kalau di C++ Anda bisa menggunakan IO stream maupun standar IO atau stereo space standard namespace ruang nama string integer main kemudian Anda bisa cout itu menggunakan left shift dia end of line handle cout kita copy paste saja untuk mempersingkat waktu. Di sini tidak menggunakan IO stream DC. Oke. Atau begini bisa juga. Kemudian return 0. Anda simpan, Anda compile, kemudian Anda run. Apa Anda dapat di sini? Sama. Namun bedanya di sini adalah CPP kemudian juga di sini bukan GCC lagi, tapi G++. Sudah saya ingatkan di belakang kalau Anda sudah memahami tentang C dan C++ dengan menggunakan GNU Step, Anda bisa men-skipnya untuk melanjutkan ke tutorial sesudahnya. Oke, saya salah menggunakan di sini. Oke, GCC G++. Ternyata banyak juga kesalahan di sini. Salah ketik. Simple tapi fatal.
maka Anda harus berhati-hati apabila menulis kode Anda. Taram. Oh iya, halosi.exe. Harusnya saya tulis di sini halosi.pp.exe, tapi tidak apa. Yang penting adalah hasil untuk mengejar waktu, maka kita lanjut. Halo kawan kan. Oke, saya rasa sudah cukup untuk belajar C dan C++ dengan menggunakan GNU-Step. Kita lanjut ke Objective-C untuk mempelajari C dan C++ yang sendiri dalam bab sendiri. Silakan Anda mendownload banyak di internet. Kalau yang dalam berbahasa Indonesia, saya sarankan di avakhar.com, khusus tutorial berbahasa Indonesia yang Anda bisa belajar di situ. Oke. Ada halusi pipi, dan kemudian hello. Kenapa? Oke, saya jalankan GCC min O. O ini adalah output. Kemudian halo. Saya di sini kasih nama halo. Halo objek C dot exe halo dot m. Di sini saya menggunakan GCC. Kenapa GCC? Karena Objective C itu turunan dari C, bukan dari C++. Sehingga bedanya di sini sangat besar antara G++ dan GCC. Oke, apakah cukup ini saja? Tentu tidak, kawan. Pasti akan menemukan error yang fatal. Gimana? Apa yang membedakan GCC dengan yang lainnya, dengan Objective C? Baik, pada dasarnya sama. O, output. Halo. Sorry, maaf. Pada dasarnya sama. Lantas kita harus mengkode kekurangannya. Strip import, strip E atau import, di mana letak foundation di sini. GNU-Step lagi, system, library, setelah library baru headers atau kepala. Anda copy paste di sini. Namun jangan lupa, karena CMD tidak mengenal slash yang sebelumnya, jadi harus diubah. Satu persatu. Kalau Anda tidak mau merepot, Anda tinggal menggunakan ini sebagai sebagai apa istilahnya, copy paste dengan yang tadi.
Cuman di sini kita mempelajari secara detail dulu. L strip L library, di mana kasih letak library di sini? Letak library di sini adalah di libraries. L system libraries L di sini. Di sini terdapat link-link semacam yang lainnya yang akan digunakan untuk menghubungkan ke Objective-C maupun library Objective-C yang sering digunakan. Anda tinggal copy paste. Jangan lupa, silakan Anda ganti. Oke. Anda sudah mengacu kepada directory yang benar. Anda sudah mengimport, Anda sudah memasukkan library-nya, Anda tinggal memasukkan L-object. Apa maksudnya L-object sih? Link. L ini maksudnya adalah link to Object-C. Oh iya, sebelumnya jangan lupa Anda memasukkan standar yang mau digunakan apa? C11 atau C11 atau C99 atau C ISO. Anda bisa cari di internet tentang ISO C maupun C++. Namun yang digunakan di Objective-C itu menggunakan standar 99. Ini adalah standar yang mengacu ke ISO. Link to object, kemudian link to GNU step base. GNU step base di sini. Kemudian F constant string F constant string class F constant string class sebenarnya merupakan inheritance dari Objective-C maupun GNU step. Anda bisa menggunakan NS, NX atau bisa juga menggunakan NS. Namun saya wajibkan di Objective-C ini Anda menggunakan NS, bukan NX. Karena kalau NX mengacu ke menginheritance ke GNU step pada saat running. Namun apabila NS constant ini mengacu pada Objective-C. Silakan Anda enter no such file. Oke. Namanya bukan hello.
tetapi hello berekstensi M. Hello. Enter. Apabila Anda tidak berhati-hati, maka inilah yang akan terjadi. Anda mengalami beberapa error, tapi tidak apa-apa. Setiap kesalahan belajar dari kesalahan. Setiap kesalahan adalah guru kita untuk belajar. Oke, and new object. Taram hello object sudah ada di sini untuk menjalankan objek hello object c dot dmg, bukan sayang, bukan dmg, melainkan exe. Welcome pemirsa Avakor. Oke. Inilah tadi yang saya masukkan ke import foundation headers. Di dalamnya foundation ada foundation. Oke, lanjut saja. Tidak bisa saya jelaskan satu persatu untuk mempersingkat waktu di sini. Kalau sudah begini, artinya Anda sudah berhasil menjalankan Objective-C dengan menggunakan shell di command line. Oke, cara yang kedua yang saya tawarkan adalah menggunakan NPP Plus. Bagaimana sih cara menggunakan NPP Plus? Oke, di sini ada compile dan di sini ada run. Sudah saya tulis di sini adalah Objective-C untuk mempersingkat waktu. Kenapa bukan GCC min O? Maksud saya GCC strip O ini di command execute ini saya ganti dengan gcc.exe yang lokasinya ada di GNU step bin. GCC GCC FGCC GCC ada di sini. Anda copy paste di command line di sini, kemudian GCC ditambahkan exe untuk mengacu pada, karena NPP tidak bisa membaca secara langsung layaknya CMD. Oke, saya di sini tahu saya bisa copy pastekan di sini. Oke. Back. Saya hapus dulu. Oh, tidak bisa. Oke, tinggal oke. Sini konsol, Anda bisa lihat di konsol. Begin step proses started, kemudian proses finish, dan proses started hasilnya ini adalah welcome pemirsa Avakor, kemudian proses finish. Exit go 0, itu menunjukkan Anda sudah berhasil menggunakan NP Plus. Sangat mudah, gampang sekali. Cuman apabila tidak teliti,
Anda bisa memiliki kesalahan-kesalahan yang fatal. Oke, pemirsa, Anda tinggal copy paste ini untuk eksekusi di CMD, atau Anda bisa menggunakan ini si genus tab untuk compile, kemudian cmdc untuk runningnya di nppexec. nppexec itu adalah plugin F6. Namun kawan sangat membutuhkan waktu yang lama. Anda harus menekan F6, kemudian harus baru bisa jalan. Ada hal lagi untuk mempersingkat hal itu, kawan. Di sini saya akan menggunakan plugin nppexec advanced option. Di sini item name saya akan namakan object-C associated with objective-C. Oke, saya tambahkan, kemudian ini dikosongkan, dibiarkan apa adanya. Anda notepad must be restarted. Bukan hal masalah. Anda harus merestart dulu. Oke, kita lihat pada modify shortcut di run plugin common. Anda harus hati-hati kalau menggunakan kata shortcut di sini Objective-C, karena bisa jadi modify. Apa yang Anda klik sini bisa jadi konflik di sini. Sehingga di sini saya coba menggunakan Ctrl 1. Oh, konflik ditemukan, konflik found. Namun Ctrl 1 juga konflik found. Lantas apa? Ctrl F2. Konflik found. Ctrl Shift F2. Shift F2. Konflik found lagi. Ctrl 3. Numpad 2. Oh, tidak. Ctrl F3. Rupanya sudah banyak terdaftar di sini para pemirsa. Oke, saya ambil contoh yang dekat dengan keyboard control, yaitu key config found. Oke, begini saja. Ctrl F1 itu adalah eksekusi untuk go, tapi Ctrl Shift F1 cukup membuang-buang waktu ya kawan. Anda tidak harus menekan F6 lagi, kemudian bolak-balik setiap kali Anda. Tapi Anda bisa sekarang menekan Ctrl Shift F1 untuk menjalankan Objective-C, atau Anda bisa menjalankan Ctrl F1
untuk menjalankan go. Oke. Sini hello C, hello Alexa. Berikut filenya. Berikut run-nya. Selamat datang di avocor.com. Apabila hello.go, Ctrl F1, sedangkan dengan Ctrl Shift F1 saya gunakan untuk objektif C, sehingga welcome pemirsa avocor. Oke kawan, selamat menikmati. Silakan Anda copy paste atau Anda tulis di kode Anda. Jangan lupa untuk mampir, sering-sering mampir di objektif di avocor.com, yang mungkin nanti saya akan update pelajarannya. Namun yang pertama saya akan update dulu adalah Golang. Saya akan memanfaatkan waktu-waktu senggang saya untuk memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi pemirsa avocor, sehingga nantinya Anda bisa kita saling belajar, saling bertukar ilmu. Apabila Anda memiliki ilmu yang belum saya ketahui, silakan share di sini, subscribe di youtube.com. Oke, saya rasa sekian pemirsa avocor. Selamat menikmati dan tunggu sesi berikutnya. Apakah yang saya akan tampilkan di sesi berikutnya? Yaitu adalah